or stomach absorption in order to cause death? Buccal absorption can be faster for drugs than stomach absorption. To get enough to cause death, maybe stomach, maybe buccal, it's difficult to know. But buccal absorption is faster, but you've still got to get lots of drug to cause death. Penyerapan atau absorpsi melalui lidah atau melalui mulut itu lebih cepat dibandingkan melalui lambung, akan tetapi harus dalam jumlah yang sangat besar, dan ya harus dalam jumlah yang sangat besar. Saya tekankan lagi, saya pastikan lagi, apabila seseorang meminum racun saja, berarti dia itu bisa absorpsi lingual dan juga bisa absorpsi melalui lambung, bisa kedua-duanya itu. I would like to emphasize once again, if a person ingests a toxin, the toxin could be absorbed in both ways, both in a buccal manner and also through the stomach. Is it right? Is this correct? Yes, as I said, if you swallow, a large amount will go into the stomach. You will also absorb some through the mouth. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau racun tersebut ditelan, maka dalam jumlah besar akan diserap oleh lambung atau berada di dalam lambung, sedangkan sisanya berada di dalam mulut. Ya, dilanjutkan yang mulia. Saudara ahli, tadi Anda sudah menjelaskan mengenai embalming yang ada hubungannya dengan racun ya, bisa mengurai cyanida. Diterjemahkan dulu, Pak. You said earlier that embalming would degrade cyanide. Ya, benar. Is that true? Yes, formaldehyde, when it comes into contact with cyanide, will degrade or break down the cyanide. Ya, formalin ketika bersinggungan dengan cyanida akan memecah cyanida atau mengurai cyanida tersebut. Lalu bagaimana dengan thiocyanate? Apakah embalming dalam hal ini formalin juga bisa mendegradasi atau bahkan menghancurkan thiocyanate? What about thiocyanate? Would embalming or formaldehyde also breaks down thiocyanate? Yes. Ya. Iya. Sekarang kasusnya adalah ini pemeriksaan setelah 3 hari. Tadi Anda sudah dapat dokumen ya dari penasihat hukum mengenai pemeriksaan data-data ini semua. Well, the case was that examination was performed after 3 days. I believe you already got the data and reports concerning this. Baik. Sekarang data-data ini yang Anda tahu itu diperiksa setelah berapa lama setelah kematian dari korban? Now, the data that appeared on the screen, as far as you know, to the best of your knowledge, maksudnya berapa lama? Berapa lama diperiksa oleh lab ini? Sejak kematian? Sepengetahuan ahli, di sini kan ada data yang diberikan oleh penasihat hukum. Nah, ini data-data ini yang ada hasilnya di sini, itu diperiksa berapa lama oleh si pemeriksa ini setelah kematian dari korban? BBBB ini loh. Maksudnya berapa lama pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan data ini? Bukan, diperiksanya berapa lama setelah kematian korban? Oh, okay. As far as you know, how long did examination or how long was examination performed that they come up with the data, or that they got the data as that was appeared on the screen? The only information that I have Satu-satunya informasi yang saya dapatkan is that testing took place on the 21st. Adalah bahwa pengujian berlangsung pada tanggal 21
I don't know if it was over many days or just that one day. Saya tidak tahu apakah itu berlangsung setelah beberapa hari atau hanya terpaut 1 hari. Baik, saudara ahli, ngadep ke depan ya. Saudara ahli, tahu kematian dari korban itu kapan? Mr. Expert, do you know when the victim died? I have it reported the 6th. Saya berdasarkan laporan tanggal 6 Januari. 6th of January. Yes. Baik. Ya. Kalau memang seperti itu 6 Januari dan ada laporannya tadi Anda katakan, saya ikuti perkataannya tanggal 21. Apa yang bisa terjadi dengan cyanida dan thiocyanat yang ada dalam tubuh apabila memang pemeriksaannya setelah berlangsung sangat lama itu? You said that the report was issued or was made on the 21st. Now, while the victim died on the 6th of January, what could happen in between? Between death and the testing, Maksud Bapak antara kematian dan pengujian? Ya. Yes. cyanide can degrade, so it can come down. Cyanida dapat terurai atau berkurang, It can get converted to hydrogen cyanide and evaporate. dapat menguap atau diubah menjadi hidrogen cyanida, And it can also be formed by bacteria and depending on how it's stored from thiocyanate and things like that. dan juga dapat terbentuk oleh bakteria tergantung pada bagaimana cara dan berapa lama disimpan. And that's usually low levels. Formation is normally low levels. Dan biasanya cyanida yang terbentuk itu sedikit. Jadi bisa terurai dan bisa menurun kadar cyanida dan thiocyanatnya ya. Bagaimana kalau itu ditambahkan formalin? Apa reaksinya? Sudah ini pemeriksaannya lama, ditambah formalin sebanyak 3 liter melalui darah. So the examination took place long after that, and the cyanide could degrade or be degraded. Now, what would happen if 3 liters of formalin was injected into the body? I would expect the formalin in the bloodstream Tentunya formalin tersebut akan masuk ke dalam aliran darah to remove any cyanide in the bloodstream. dan menyingkirkan cyanida yang ada di dalam aliran darah. Maybe depending on how much, whether it got into the liver, I don't know. Mungkin tergantung berapa banyak yang masuk ke hati, saya tidak tahu. I don't think it would get into the bladder, where the urine is, or to the stomach. Saya kira mungkin tidak akan sampai, sorry, once again please, I don't think it would Can get into the kidney or into the bladder. Ya, saya kira itu tidak akan sampai ke ginjal atau ke kandung kemih Or to the stomach. atau ke lambung. Tapi secara umum itu dapat menghilangkan cyanida dan thiocyanat dengan adanya waktu dan juga formalin itu sendiri. But generally speaking, the period of time that elapsed would degrade or would remove both cyanide and thiocyanate. Formaldehyde, do you mean? Maksud Bapak apa yang dapat menghilangkan? Maksud Bapak formalin? Formalin. Dapat menghilangkan. Yeah. Yes. Formalin, even short time, will degrade cyanide and thiocyanate. Formalin bahkan dalam jangka waktu yang pendek akan mengurai kan cyanida dan thiocyanat. Baik. Sekarang di BB lambung. Ini BB5 ada pH-nya 5,5. Anda lihat? Now, please take a look at BB5.
the pH is 5.5. Menurut saudara ahli, apa yang bisa mengakibatkan pH-nya itu 5,5 padahal secara umum pH lambung itu 1 sampai 3? In your opinion, what could cause the pH of the stomach to be 5.5 while normally the pH would be between 1 to 3? There may be some food. Mungkin karena ada makanan. Oke, langsung saja, apakah bisa diakibatkan oleh cyanida? Mengingat ini juga kan pemeriksaan lambung dari korban. Can this be caused by cyanide? Because this relates to the examination of the stomach of the victim. It's possible that pH higher than 3 is caused by something that's alkaline. Mungkin saja pH yang lebih tinggi daripada 3 disebabkan oleh sesuatu yang bersifat basa. And because cyanide can be alkaline, that can explain it. Karena cyanida dapat bersifat alkalin, maka hal ini juga dapat menjelaskan. Baik. Anda tahu juga bahwa yang diminum oleh korban adalah Vietnamese Ice Coffee. Are you aware or do you know that what the victim drank was Vietnamese Ice Coffee? That is what I have been told. Itulah yang diberitahukan kepada saya. Dan di gelas Vietnamese Ice Coffee itu ada ion cyanide yang ini positif 7400 dan 7900. And in the glass there was cyanide ions 7,400 milligram per liter. Iya. Dan dalam rekaman video yang Anda lihat, apakah Anda juga melihat bahwa si korban itu meminum Vietnamese Ice Coffee itu? And in the video footage that you have seen, did you see that the victim took a sip or drank the Vietnamese Ice Coffee? It was a little bit difficult to see, but people tell me that she sipped it, so I believe what I'm told. Sulit untuk dilihat, tetapi saya diberitahu atau orang-orang memberitahu saya bahwa korban meminumnya. Ya, saya percaya saja apa yang dikatakan orang. Baik, kalau memang seperti itu, apakah Anda juga dapat data bahwa ada orang-orang yang ikut mencicipi dan merasakan gejala-gejala seperti keracunan cyanida, seperti mual, pusing, dan melihat korban ada kejang-kejang? Did you get the data that there are also witnesses who saw that the victim showed symptoms such as nausea, dizziness, and seizure? Yang tadi Anda katakan bahwa konsisten sebagai gejala-gejala keracunan cyanida. Which you earlier said that these symptoms are consistent with the symptoms of cyanide poisoning. I'm not sure what document that is. Saya tidak yakin, tidak pasti dokumen mana itu. Baik, saudara ahli, kalau memang seperti itu, apakah gejala-gejala cyanida seperti yang tadi Anda katakan bahwa ada mual, ada pusing, ada kejang-kejang, apakah itu yang tadi Anda katakan gejala konsisten seperti gejala keracunan cyanida? If that's the case, then the symptoms that you have described earlier, such as nausea or seizure and so on, is this consistent with symptoms of cyanide poisoning? Yes, it can be consistent with cyanide, it can be consistent with lots of things, but it can be consistent with cyanide. Ya, dapat konsisten dengan gejala keracunan cyanida, tetapi juga dapat konsisten dengan gejala-gejala yang diakibatkan oleh yang lain. Baik, kalau memang dari rangkaian yang tadi saya sebutkan, ada meminum kopi, di kopi itu ada cyanida dan itu ada gejala-gejala cyanida, dihubungkan dengan pH yang tadi Anda katakan BB5,
BB5 itu 5,5 yang itu juga bisa dikarenakan keracunan cyanida, apakah bisa dikatakan atau probabilitasnya besar bahwa ini adalah hasil dari keracunan cyanida? Now, given BB1, in which ion cyanide was found in a large amount, and given BB5, in which the pH is that amount as stated, could this be used to conclude that this is a case of cyanide poisoning? Without finding cyanide, no. Tanpa menemukan adanya cyanida, tidak. Menemukan di mana? Finding cyanide where? Sorry, in the stomach. Di lambung. Di lambung. Jadi tanpa menemukan cyanida di lambung, Anda mengatakan tidak mungkin itu karena keracunan cyanida. Itu saja. Are you saying that without finding cyanide in the stomach, cyanide poisoning is not possible? No. With no cyanide in the urine or in the stomach immediately after death, there's no toxicological evidence that the cyanide was swallowed. Tidak tanpa adanya cyanida yang ditemukan di dalam lambung dan juga di dalam urin atau air seni setelah kematian, tak lama setelah kematian, maka tidak ada bukti toksikologi bahwa itu adalah keracunan cyanida. Lanjutkan dulu. Whilst the pH is a little high and could be caused by it, there's no evidence for cyanide, and high pH can be caused by other things. pH yang lebih tinggi daripada pH yang biasanya itu bisa saja disebabkan oleh hal-hal yang lain, walaupun tadi juga bisa diakibatkan oleh yang tadi Bapak katakan. Kalau seperti ini bagaimana? Cyanida memang tidak ditemukan di hati, tidak ditemukan juga di empedu dan di urin. Tapi pada saat korban meminum cyanida, itu ada bagian-bagian lain dari komponen-komponen minuman itu yang masuk ke dalam organ tubuh. Contohnya adalah kafein ini. Diterjemahkan dulu. Indeed, cyanide was not found on in the heart, in the bile, and also in however, and also in the however, other components of the coffee was found, such as caffeine. Ya, dan kafein itu, dengan adanya kafein itu ditemukan di hati, di lambung, dan di urin, apakah tidak dapat dikatakan bahwa cyanida beserta teman-temannya berupa kafein itu memang sudah terserap dalam tubuh? The fact that caffeine can be found in the liver and the stomach and in the urine, don't you think that this suggests that cyanide and others have also been absorbed in the body or by the body? Ditambah lagi ada cyanida dengan jumlah besar di Vietnamese ice coffee itu. Given the fact that that cyanides in a large amount was found in the Vietnamese coffee. Caffeine will be found in all those tissues from someone who drinks coffee. Kafein akan dijumpai pada jaringan-jaringan tubuh orang yang minum kopi. And someone who drinks tea. Dan juga pada jaringan-jaringan tubuh orang yang minum teh. So it could have been from the day before, it could have been 2 days before. It doesn't tell me that it was from that drink. Jadi bisa saja kafein itu berasal dari minuman yang diminumnya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Dan ini tidak lalu harus harus mengatakan bahwa ini diakibatkan oleh minuman es kopi tersebut. Faktanya memang setelah meminum es kopi itu ia langsung menimbulkan reaksi
langsung dikaitkan saja dengan reaksi-reaksi konsisten dengan cyanida yang tadi Anda katakan. Apakah dari rangkaian keseluruhan itu tidak bisa Anda nilai? Kenapa harus hanya parsial-parsial saja? The fact is that after drinking the coffee, the victim suffered from symptoms consistent with cyanide poisoning. Why is your explanation partial? Why can't you say that this is because of cyanide poisoning? I can say that the symptoms might be consistent with cyanide, Saya dapat mengatakan bahwa gejala-gejalanya itu mungkin konsisten dengan keracunan cyanida, but the toxicological evidence akan tetapi bukti toksikologinya is not proof of cyanide ingestion because it could be caused, the symptoms could be caused by other things. tidak membuktikan masuknya cyanida melalui mulut, karena gejala-gejala tersebut juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain. Baik, yang tadi Anda katakan kan ada yang BB4 itu diambil 70 menit setelah kematian. You said earlier that BB4 samples were taken 70 minutes after death, Sebanyak 0,1 mg per liter. amounting to 0.1 milligram per liter. Iya. Dari sudut pandang Anda